Pernahkah kamu bertanya, apakah cinta bisa tumbuh di tempat yang seharusnya hanya ada kerja dan lelah? Apakah dua manusia dari dunia yang sangat berbeda benar-benar bisa saling memilih tanpa harus mengorbankan segalanya? Dan apa yang terjadi jika cinta itu datang di musim yang paling dingin, saat hati sedang paling rapuh? Dengarkan kisah ini sampai selesai, karena ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang keberanian, pilihan hidup, dan perasaan yang datang saat seharusnya tidak boleh ada apa-apa. Musim dingin belum benar-benar tiba. Ketika Raka menginjakan kaki di Korea Selatan, pemuda itu berasal dari Krian, sebuah kota kecil yang tenang, dengan pagi berembun dan suara ayam yang selalu datang lebih dulu sebelum matahari muncul. Raka bukan datang untuk mimpi besar. Ia hanya ingin bekerja, mengumpulkan uang, lalu pulang sebagai anak laki-laki yang tidak lagi merepotkan orang tuanya. Di Bandara Incheon, udara terasa asing, lebih dingin dari yang ia bayangkan, lebih sunyi dari yang ia siapkan di kepalanya. Raka menarik napas panjang. Tangannya menggenggam tas kecil berisi pakaian dan doa ibunya. Bertahan saja dulu, gumamnya pelan. Hari-harinya segera diisi rutinitas yang keras. Bekerja di pabrik komponen elektronik di pinggiran Seoul. Masuk sebelum matahari terbit. Pulang ketika langit sudah gelap. Bahasa menjadi tembok pertama. Dingin menjadi tembok kedua. Kesepian menjadi tembok yang paling sulit ditembus. Raka tinggal di asrama kecil bersama pekerja asing lainnya. Malam-malamnya sunyi. Hanya suara pemanas ruangan dan napas lelah. Suatu pagi, ketika salju tipis mulai turun untuk pertama kalinya, Raka berdiri di halte bus seperti biasa. Ia mengenakan jaket tebal yang mulai usang. Tangannya dimasukkan ke saku. Matanya kosong, menatap jalanan putih. Di saat itulah, seorang perempuan berdiri tidak jauh darinya. Mantel panjang berwarna krem. Syal menutup leher hingga dagu. Rambut hitamnya tergerai rapi. Tatapan perempuan itu tenang, namun menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bus datang terlambat. Angin dingin berembus lebih kencang. Tanpa sengaja, Raka melangkah mundur dan menyenggol tas perempuan itu. "Maaf," ucap Raka cepat, dengan aksen yang jelas bukan orang lokal. Perempuan itu menoleh. Mata mereka bertemu sesaat. "Tidak apa-apa," jawabnya pelan. Dalam bahasa Inggris yang lembut. Senyumnya tipis. Dan entah kenapa, cukup untuk membuat Raka lupa bahwa ia sedang berada di negeri orang. Nama perempuan itu adalah Han Seoyeon. Dan pagi itu, tanpa Raka sadari, sesuatu yang seharusnya tidak datang, mulai mengetuk pelan. Di musim yang perlahan berubah menjadi dingin. Sejak pagi itu, Raka dan Han Seoyeon sering bertemu di halte bus yang sama. Tidak ada janji, tidak ada kesengajaan. Hanya dua orang yang berangkat di jam yang serupa, dan pulang dengan lelah yang hampir sama. Awalnya, mereka hanya saling mengangguk, senyum kecil, lalu diam. Namun, musim dingin membuat orang sulit menghindari percakapan. "Dingin sekali hari ini," kata Seoyeon suatu pagi. Raka mengangguk. "Lebih dingin dari kemarin." Seoyeon tersenyum. "Kamu belum terbiasa." "Belum," jawab Raka jujur. "Di tempatku tidak ada salju." "Di mana tempatmu?" "Krian, Indonesia." "Oh," ucap Seoyeon pelan. "Pasti hangat." Raka tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Korea, ia merasa hangat bukan karena jaketnya. Percakapan mereka tumbuh perlahan. Tentang pekerjaan, tentang makanan, tentang hal-hal kecil yang biasanya tidak penting, namun terasa berarti ketika dibagi. Seoyeon bekerja sebagai editor lepas. Sering pulang malam, sering membawa wajah lelah, yang ia sembunyikan di balik senyum sopan. "Kamu tidak terlihat seperti pekerja pabrik," kata Seoyeon suatu hari. Raka tertawa kecil. "Lalu aku terlihat seperti apa?" "Seperti orang yang suka memikirkan banyak hal," jawabnya. Raka terdiam sesaat.
Jawaban itu terlalu tepat. Hari-hari berikutnya, mereka mulai naik bus yang sama. Duduk berdekatan. Kadang berbagi earphone. Ketika Seoyeon memutar musik pelan. "Apa kamu rindu rumah?" tanya Seoyeon. "Setiap hari," jawab Raka tanpa ragu. "Mengapa tetap bertahan?" Raka menatap jendela bus yang berkabut. Karena ada harapan, pikirnya. Namun yang keluar dari mulutnya hanya, "Karena harus." Suatu malam, salju turun lebih lebat dari biasanya. Bus terakhir hampir berangkat. Ketika mereka tiba di halte, "Ayo minum kopi," kata Seoyeon tiba-tiba, "untuk menghangatkan badan." Raka ragu. Ia tahu ini bukan ide yang bijak. Namun kakinya melangkah mengikuti. Kedai kopi kecil itu hangat. Lampunya redup. Aromanya menenangkan. Mereka duduk berhadapan. Untuk pertama kalinya. Tanpa jaket dan sarung tangan. "Kamu terlihat berbeda," kata Raka pelan. "Tanpa mantel?" tanya Seoyeon sambil tersenyum. "Tanpa jarak," jawab Raka jujur. Seoyeon menunduk. Senyumnya memudar perlahan. "Aku tidak seharusnya terlalu dekat denganmu," katanya. "Sama seperti kamu tidak seharusnya dekat denganku." "Kenapa?" tanya Raka. "Karena kamu akan pergi," pikir Seoyeon. Namun ia hanya berkata, "Karena hidup tidak sesederhana itu." Malam itu, mereka pulang dengan perasaan yang berbeda. Lebih hangat, lebih dekat, dan lebih berbahaya. Karena sejak saat itu, halte bus bukan lagi sekadar tempat menunggu. Ia menjadi tempat di mana hati mulai menunggu sesuatu yang seharusnya tidak diminta. Musim dingin tiba sepenuhnya. Salju turun hampir setiap hari. Dan tanpa disadari, Raka dan Han Seoyeon mulai saling mengisi ruang yang kosong. Mereka tidak pernah menyebut hubungan itu apa. Tidak pernah berjanji. Namun kehadiran satu sama lain menjadi hal pertama yang dicari setiap hari. Sepulang kerja, mereka sering berjalan kaki menyusuri jalan kecil yang lampunya temaram. Seoyeon bercerita tentang pekerjaannya, tentang naskah yang direvisi berkali-kali, tentang klien yang tidak pernah puas. Raka mendengarkan, seperti tidak pernah lelah. "Kamu selalu mendengarkan," kata Seoyeon suatu malam. "Karena tidak banyak yang mau mendengarkan ceritaku," jawab Raka. Mereka tertawa kecil. Namun tawa itu segera berubah menjadi diam yang panjang. Di sebuah taman kecil yang tertutup salju, mereka duduk berdampingan. "Aku takut," kata Seoyeon tiba-tiba. "Takut apa?" tanya Raka. "Takut merasa nyaman," jawabnya jujur. "Karena kenyamanan selalu diikuti kehilangan." Raka menatapnya. Wajah perempuan itu terlihat rapuh. Di bawah cahaya lampu taman. "Aku juga takut," kata Raka pelan. "Takut pulang membawa rasa yang tidak bisa kubawa pulang." Seoyeon menoleh. Mata mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Sejak malam itu, sentuhan kecil mulai hadir. Tangan yang tidak sengaja bersentuhan. Bahu yang saling bersandar di bus. Hingga suatu malam, saat salju turun sangat lebat, dan listrik di lingkungan mereka padam sementara. Mereka duduk di tangga apartemen Seoyeon. Hanya cahaya dari lampu darurat. "Apa kamu percaya?" tanya Seoyeon pelan. "Bahwa ada orang yang datang hanya untuk mengubah kita, bukan untuk tinggal." Raka menelan ludah. Pertanyaan itu seperti pisau. "Aku tidak ingin menjadi orang itu," jawabnya. "Lalu bagaimana jika kamu memang harus pergi?" tanya Seoyeon. Hening. Raka mengulurkan tangannya. Regu. Namun akhirnya, menggenggam tangan Seoyeon dengan erat. "Aku tidak tahu masa depan," katanya. "Tapi aku tahu perasaanku sekarang." Seoyeon menarik napas panjang, lalu bersandar di bahu Raka. "Kalau begitu," katanya lirih, "izinkan aku merasakannya sebentar saja." Malam itu, tidak ada ciuman, tidak ada janji, hanya dua hati yang sadar bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh untuk berpura-pura biasa saja. Dan sejak saat itu,
Cinta yang tidak seharusnya datang, telah benar-benar hadir. Di musim dingin itu, waktu tidak pernah benar-benar berpihak pada mereka. Musim dingin terus berjalan, dan kalender di kamar Raka semakin menipis. Kontrak kerjanya hampir berakhir. 1 bulan lagi, ia harus pulang ke Indonesia. Raka menyimpan kabar itu terlalu lama. Bukan karena ingin berbohong, tetapi karena setiap kali ia ingin bicara, ia takut melihat mata Seoyeon berubah. Akhirnya, di sebuah kafe yang sama seperti pertama kali mereka minum kopi, Raka mengatakannya. "Aku harus pulang," ucapnya pelan. Seoyeon berhenti mengaduk minuman. Tangannya membeku. "Kapan?" tanyanya tanpa menatap. 1 bulan lagi. Tinggi. Lebih dingin dari salju di luar jendela. "Kamu sudah tahu sejak kapan?" tanya Seoyeon. "Sejak 2 minggu lalu." Seoyeon tersenyum kecil. Namun senyum itu tidak sampai ke matanya. "Jadi selama ini, kamu menatapku sambil menghitung hari?" Raka terdiam. Itu terdengar kejam. Padahal bukan itu maksudnya. "Aku tidak ingin kamu terluka," katanya. "Dan menurutmu ini tidak melukaiku?" Suara Seoyeon bergetar. Hari-hari setelah itu berubah. Mereka masih bertemu. Masih berbincang. Namun ada jarak yang tidak terlihat. Namun terasa jelas. Suatu malam, Raka menerima panggilan dari rumah. Ayahnya jatuh sakit. Ibunya menangis di seberang telepon. "Kapan pulang?" tanya ibunya. "Secepatnya," jawab Raka. Malam itu, Raka menemui Seoyeon di taman yang dulu sering mereka datangi. "Aku harus pulang lebih cepat," katanya. "Maaf." Seoyeon menunduk lama. Salju jatuh perlahan di rambutnya. "Aku tahu," katanya akhirnya. "Kita memang tidak pernah punya masa depan." Raka ingin menyangkal. Ingin berkata bahwa ia mencintainya. Namun kata itu terasa egois. Jika tidak bisa ia pertahankan. Malam terakhir mereka tiba tanpa seremoni. Tidak ada air mata berlebihan. Tidak ada drama. Di halte bus, tempat segalanya bermula, mereka berdiri berhadapan. "Terima kasih," kata Seoyeon. "Sudah membuat musim dingin ini terasa hidup." "Maaf," jawab Raka. "Karena tidak bisa tinggal." Mereka saling menatap. Lama. Lalu, untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya, mereka berpelukan. Bus datang. Raka naik tanpa menoleh lagi. Di balik kaca halte, Seoyeon berdiri sendiri. Salju menutupi jejak kaki mereka. Dan Raka pergi dengan satu keyakinan pahit. Bahwa ada cinta yang tidak ditakdirkan untuk dimiliki. Namun takdir rupanya belum selesai menulis cerita mereka. Waktu berjalan pelan setelah Raka kembali ke Krian. Pagi kembali dipenuhi suara ayam. Udara hangat menyentuh kulitnya. Namun hatinya terasa kosong. Ia membantu ibunya. Menjaga ayahnya yang perlahan membaik. Menjalani hari seperti sebelum ia berangkat. Namun ada bagian dari dirinya yang tertinggal. Di halte bus bersalju itu, malam-malam Raka sering terbangun. Mengingat senyum Seoyeon, nada suaranya, dan cara perempuan itu memandangnya. Seolah Raka adalah rumah sementara. Suatu sore, 6 bulan setelah kepulangannya, sebuah email masuk ke ponselnya. Pengirimnya, Han Seoyeon. Raka membaca dengan napas tertahan. Seoyeon menulis tentang hidupnya, tentang pekerjaannya yang berkembang, tentang perusahaan Korea yang akan membuka cabang di Surabaya. Dan di paragraf terakhir, tertulis kalimat yang membuat tangan Raka gemetar. "Aku merekomendasikan namamu, karena aku tidak ingin musim dingin itu menjadi akhir cerita kita." Raka menatap layar lama. Dadanya sesak, matanya basah. Tanpa berpikir panjang, ia menelepon. "Seoyeon." Suaranya bergetar. Di seberang sana, hening sesaat. Lalu terdengar tawa kecil yang ia rindukan. "Aku pikir kamu tidak akan menelepon," kata Seoyeon. "Aku pikir kamu sudah melupakanku," jawab Raka jujur.
Aku tidak pernah berniat melupakan, katanya. Aku hanya menunggu waktu yang lebih adil. Beberapa bulan kemudian, Raka berdiri di Bandara Surabaya. Kali ini, bukan untuk berpisah. Seoyeon muncul di balik pintu kedatangan. Tanpa mantel tebal. Tanpa salju. Mereka saling menatap. Lalu berlari mendekat. Pelukan itu lama. Dan penuh air mata bahagia. Kali ini, kata Raka, aku tidak akan pergi. Seoyeon tersenyum. Aku tidak akan menahanmu. Kita berjalan bersama. Perbedaan budaya tidak lagi menjadi penghalang. Jarak tidak lagi menjadi alasan. Keluarga perlahan belajar menerima. Dan cinta mereka tumbuh. Di musim yang lebih ramah. Raka akhirnya mengerti. Cinta tidak datang di waktu yang salah. Manusia saja yang sering belum siap. Dan musim dingin itu, yang dulu terasa kejam, ternyata hanya jalan menuju kebahagiaan yang lebih matang. Pesan penutup. Jika kamu sedang mencintai seseorang yang terasa mustahil, ingatlah satu hal. Tidak semua cinta harus diperjuangkan dengan paksaan. Sebagian hanya perlu waktu dan keberanian untuk bertahan. Karena jika cinta itu benar, ia akan menemukan jalannya kembali.